Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Dwi Wahyuni, BP 2011-0002, ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang model tata kelola teknologi informasi. Yang pertama yaitu model ITIL. ITIL merupakan singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, yang secara harfiah berarti perpustakaan infrastruktur teknologi informasi. ITIL adalah kerangka kerja yang terdiri dari sejumlah praktik terbaik atau best practice yang digunakan secara luas dalam pengelolaan layanan teknologi informasi atau TI. Yang kedua ada fungsi dan kegunaan ITIL. Yang pertama, standar dan kerangka kerja. Yang kedua, peningkatan kualitas layanan. Yang ketiga, manajemen proses dan proaktif. Yang keempat, pengurangan biaya dan efisien. Yang kelima, peningkatan pengambilan keputusan. Yang keenam, fokus pada pelanggan dan pengguna. Selanjutnya, ISO atau IEC 17799. Yang pertama ada ISO atau IEC 17799. Sekarang dikenal sebagai ISO atau IEC 27002. Adalah standar internasional yang berfokus pada keamanan informasi. Yang kedua, ISO atau IEC 27002 menyediakan pedoman dan praktik terbaik dalam pengelolaan keamanan informasi dalam suatu organisasi. Yang ketiga, ISO atau IEC 17799 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keamanan informasi. Yang keempat, ISO atau IEC 17799 juga menekankan pentingnya pemantauan, pengukuran, dan peningkatan terus-menerus dalam manajemen keamanan informasi. Yang kelima, ISO atau IEC 17799 tidak hanya relevan untuk organisasi bisnis, tetapi juga dapat diterapkan pada organisasi pemerintah, organisasi nirlaba, dan berbagai jenis organisasi lainnya yang memiliki kebutuhan untuk melindungi informasi mereka dari ancaman dan risiko keamanan. Selanjutnya yaitu fungsi dan kegunaan ISO atau IEC 17799. Yang pertama ada pedoman untuk pengelolaan keamanan informasi, yang kedua pengelolaan risiko keamanan informasi, yang ketiga pemenuhan persyaratan hukum dan peraturan, yang keempat peningkatan kesadaran keamanan informasi, yang kelima kerangka kerja untuk audit dan sertifikasi. Berikutnya ada COBIT. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Informasi System Audit dan Control Association atau ISACA yang bertujuan untuk mengelola, mengendalikan, dan mengaudit teknologi informasi atau TI dalam suatu organisasi. COBIT adalah singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. COBIT adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Informasi Sistem yang bertujuan untuk mengelola, mengendalikan, mengaudit teknologi informasi TI dalam suatu organisasi. COBIT memiliki 4 domain utama, yaitu perancangan dan pengorganisasian, plan dan organis, perolehan dan implementasi, archiving dan implement, pengantaran dan dukungan, delivery dan support, dan memantau dan mengevaluasi, monitor and evaluate. Fungsi dan kegunaan COBIT. Yang pertama ada pengendalian dan pengelolaan TI, yang kedua kepatuhan terhadap standar dan regulasi COBIT mendukung organisasi dalam mematuhi standar dan regulasi yang berlaku dalam pengelolaan TI. Yang ketiga, hubungan antara TI dan kebutuhan bisnis COBIT membantu dalam membangun hubungan yang kuat antara TI dan kebutuhan bisnis organisasi. Yang keempat, pengukuran dan peningkatan kinerja TI COBIT menawarkan kerangka kerja yang dapat diukur untuk mengukur dan memantau kinerja TI. Yang kelima, rujukan profesional COBIT menjadi acuan bagi para profesional TI, manajemen risiko, dan auditor dalam pengelolaan TI. Kerangka kerja ini menyediakan paduan kontrol dan praktik terbaik yang diterima secara luas. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf.
Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.